ruang podcast di mana podcast lifestyle anak muda generasi Z yang sedang berkembang dan tren-tren yang sedang marak digoncangkan. Kali ini saya kedatangan tamu yaitu bukan sosok ya. Human, tetap human ya. Human ya, Mas? Bukan. Dewa. Dewa. Dewa lifestyle. Dewa lifestyle. Enggak. Ya, jadi bintang tamu ini dia sangat menggemari lifestyle olahraga, juga kalau misalnya di kuliah, di kehidupan sehari-hari dia sering menggunakan outfit skena. Iya, skena ya. Bukan. Nah, terus Ya, aku kalau outfit pakai apa yang aku suka aja sih. Enggak yang berpatok ke satu apa ya? Apa namanya? Satu genre ya. Satu genre tertentu gitu loh. oh iya, kenalan dulu Mas, namanya siapa Mas? Langsung saja. Namanya Rian. 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 Rion. Rian. Rion. Berarti ini ya, lifestyle-nya tuh enggak terpatok. Kalau misal sport terus. Jadi Ya. sesuai porsi ya. Ya, betul. Kalau misal di Instagram tuh kan banyak banget ya kayak yang FOMO tuh. Nah, gimana tanggapannya sih Mas tentang anak-anak muda Gen Z sekarang yang FOMO, yang kayak kalau misal sport jadi pelari culture, terus kalau misal kuliah dia kayak apa outfitnya, kalau misal orang Jogja bilang orang lawasan, kayak misal pakai sepatu Doc Marten, terus apa namanya, pakai gelang Oke. besi juga gimana? Oh. Gelang rantai. Saya pakai gelang rantai nih. Oh ya. Kalau ini dari mana Mas? Kalau ini kapelan. Oh, kapelan. Oh iya dong. Kalau tanggapan saya ya, ini kok suaranya kencang banget ya kayaknya. Dikecilin lagi Mas. Oke, siap. Oke. Ya. Nah, Oke. tentang anak muda yang FOMO ya. Kalau menurutku tuh nggak apa-apa sih FOMO tuh. Asalkan ya itu ada baiknya buat diri mereka sendiri gitu loh. Kalau misalnya kan sekarang lagi banyak banget nih yang FOMO sama lari nih, jogging. Itu nggak apa-apa, kan sehat. Kenapa nggak FOMO sama yang kayak gitu kan? Gitu kalau menurutku. Jadi ya FOMO itu bisa dipilih-pilih lagi sih. Maksudnya kayak ada yang baik, ada yang buruk juga kan. Gitu. Nah, awal mula tahu nggak sih Mas, awal mula pencetus apa namanya, lifestyle sport kayak yang pelari culture yang serba warna neon, sepatu neon, terus baju neon gitu tuh, tahu nggak sih dari mana atau dari tahun kapan gitu? Pencetus gimana ini maksudnya? Maksudnya tren itu tuh lahir pada tahun berapa atau pas kejadian apa gitu? Tahu nggak sih? Kan Mas Rian kan ini ya katanya lifestyle-nya sport. Ya kalau pencetus saya nggak tahu, bukan pengamat. Enggak pencetus, maksudnya kayak gimana? Tren. Tahu tren Awal mula tren. Awal mulanya ya. Kayaknya kayak sekitaran 2024 2025 nggak sih? Oh, kayak setelah Covid ya berarti. Iya. Ya. Soalnya dulu kan waktu Covid itu sempat marak itu tren ini, sepedaan. Ingat ya? Sepedaan. Yang ya, nyampe masuk toko. Iya. Nah, itu kan terus kayak sekarang banyak banget tren-tren olahraga kayak pedal juga ada. Ya, Terus jogging, apalagi sekarang sih? Selain itu, biliar olahraga bukan sih? Biliar juga bukan. Ya. Olahraga bukan? Ya. Ya kayak gitu-gitu kan. Sekarang Oke. banyak banget apa namanya ya? FOMO lifestyle yang kayak gitu, olahraga anak muda. Oke. Kalau misal yang kan Mas Rian, kalau misal di kehidupan sehari-hari menggunakan apa ya? Lifestyle-nya itu, outfit pakaiannya itu kan serba kayak culture banget ya. Terus kalau misal dengerin lagunya juga mesti lagu-lagu apa, hip hop atau apa ya namanya? Kenapa? Rapper gitu. Nah, Ya. itu tuh menurut Mas Rian tergerak sendiri mendengarkan dan menggunakan pakaian culture tersebut, atau emang apa ya, punya personal khusus? Kayak yang aku tadi bilang di awal ya Mas. Jadi aku tuh nggak terlalu terpatok sama suatu arus. Jadi ya aku pakai yang apa yang aku suka.
Oke. gitu loh. Jadi kalau misalnya oh ini bajunya bagus, beli. Ini bajunya bagus, celananya bagus, ya beli aja. Jadi eh, nggak yang kelihatan apa kayak ngepang, nggak kelihatan kayak yang hip hop, nggak yang kayak gitu. Pokoknya yang apa yang aku suka aku pakai gitu. Nah, kalau untuk musik tuh sebenarnya aku nggak ini ya apa ya nggak terpatok juga sama genre apa yang aku suka ya. Maksudnya aku dengerin semua. Ya nggak semua juga sih. Dangdut juga. Enggak, maksudnya nggak semua aku lah. Tapi kayak banyak banyak genre yang aku dengerin gitu loh. Gitu maksudnya. Kalau misal dengerin dari kan lagu ya, lagu kan juga bagian dari lifestyle ya, Iya. gaya hidup. Nah itu tuh Mas Rian dengerin lagu tuh sesuai dengan maknanya atau emang dari kayak oh aransemennya bagus nih atau misal kayak apa ya? Kayak misal pembuatnya siapa sih? Oh pembuatnya ini terkenal gitu. Iya. Atau aransemennya bagus atau mempunyai makna tersendiri kalau misal dengerin feel-nya bagus atau pas lagi perasaannya sama kayak lagunya gitu. Oh ya, itu tergantung ininya lagi. Misalnya apa ya? Misalnya lagi bersih-bersih nih. Lagi bersih-bersih, ya dengerinnya lagunya yang beatnya enak, ya kan biar semangat, ya kan. Kalau lagi ngerasa sedih atau apa ya dengerinnya yang lagunya liriknya yang mungkin relate atau yang ngerasa sedih gitu loh. Yang melo berarti. Melo, iya maksudnya tergantung suasana dan vibes-nya ya. Oke, kalau misal generasi Z kan yang di Instagram kan mesti banyak apa namanya? Banyak ini ya. Memiliki penggemar ya. Mas Rian penggemarnya siapa sih kalau di lagu? Penggemarnya siapa di lagu? Oh, banyak ya. Tiga aja, sebutin tiga. Sebutin tiga ya. Kalau aku tuh senang dengerin pertama Kanye West. Kanye West. Ya. Kedua itu Tyler the Creator. Itu semua rapper ya, Mas? Luar negeri semua ya? Ya. Terus satu lagi itu ada namanya Frank Ocean. Itu rapper juga. Itu penyanyi R&B. Oh, R&B. Frank Ocean. Ya. Kalau di Indonesia ada nggak yang rapper? Reza Arab. Marekon. Kalau Indo ya, Indo tuh ini aku belum nemu yang cocok ya, tapi aku beberapa dengerin kayak Reality Club. Oh ya, reality. Ya, terus apa sih itu namanya? Tensi. Perunggu ya itu. Tensi garis keras. Tensi itu sekarang basi ya. Oke. Punchline-nya bagus ya. Oke. Kenapa sih tensi basi Mas? Kan malah justru generasi sekarang kalau misalnya di TikTok dan lainnya, ini mengarah ke tensi aja ya. Ini soalnya apa ya? Lagunya tuh di setel di mana-mana. Jadi bosan dengerinnya tuh. Iya benar. Jadi kalau misalnya dengerin kalau lagu populer itu terlalu sering didengerin kayak lagi scroll TikTok, terus ketemu lagunya itu, terus buka IG juga ketemu itu, nanti di cafe juga dengerin lagu itu, bosen lah lagunya. Iya sih. Tapi kan sekarang trennya si tensi yang menggunakan celana melorot. Ya, sagging itu namanya. Sagging, oke. Ya. Itu tuh malah baru tren loh sekarang malah. Tapi kok menurut Mas Rian malah basi lagunya. Iya. Itu kan tren ini ya, tren fashion ya. Jadinya. Fashionnya baru marak sekarang ya. Telat ya berarti. Sebenarnya itu udah ada sih. Itu kan dari rapper-rapper barat kan dari dulu itu kan emang ada tren. Sebenarnya udah lama sih itu, Mas. Memang kayak di komunitas hip hop itu kan pada suka pakai celana yang melorot-melorot kan kelihatan pantatnya itu. Itu apa sih Mas? Ada ada maknanya nggak? Makna tersendiri. Kalau misal rapper melorot sagging berarti itu tuh maknanya kayak ngejek apa gitu atau apa? Itu aku pernah lihat di TikTok kalau nggak salah. Tapi lupa. Oh, oke. Kalau yang ini kan apa ya? Kayak band Amerika yang kayak reggae gitu kan, yang pakai mobil Volkswagen gitu kan, kayak mau representasikan kayak berandalan di Amerika ya. Ya. Nah kalau misal sagging nggak ada ya? Ada sebenarnya. Cuma aku lupa kenapa. Pokoknya kayak ada hubungannya sama komunitas kulit hitam di Amerika gitu. Oke. Kayak bentuk perlawanan apa gitu. Berarti kayak bentuk perlawanan diskriminasi ya, Pak? Kayaknya iya. Oke. Gitu.
Terus ini Mas, ada yang tren lagi nih, baru marak nih. Apa? Belum jauh-jauh sih dari tensi. Apa namanya? Lawan mainnya Naikila. Ya. Nah, itu kan Masnya tahu gak sih yang touch gigi? Tooth gap. Nah. Ya, ditempel-tempelin tuh kan. Oh. Ya, emang lagi ngetren itu. Iya. Itu gimana sih tanggapan Masnya itu? Itu berbahaya enggak sih menurut Masnya? Ya secara awam aja, aku juga nggak tahu soalnya. Kalau secara awam ya, kayaknya nggak bahaya deh. Iya. Itu kalau nggak salah kan ini kan ditempelin pakai apa gitu kan, terus nanti di sinarin pakai sinar UV itu loh. Jadi biar nempel gitu loh. Nempelnya nanti ada bisa sampai seminggu apa sebulan kalau nggak salah loh. Kayak gitu. Masnya mau nyoba tapi? Enggak. Enggak. Oke. Terus siapa lagi Mas? Kalau misal dari luar rapper ada gak? Penyanyi luar lah. Yang di kayak sehari-hari didengerin ya itu sih. Itu. Iya. Yang Lex suka nggak? Yang Lex enggak. Enggak. Snoop Dogg suka nggak? Snoop Dogg enggak. Enggak. Wah, itu bagus tuh tapi Mas. Iya emang, tapi apa ya? Terlalu old banget ya, old school banget ya. Wiz Khalifa? Wiz Khalifa enggak. Terlalu FOMO banget. Terlalu old school banget. Terlalu old school. Iya. Oke. Kalau misal Nah, coba Masnya nih, coba ceritain nih lifestyle yang di nganu apa yang di apa namanya ya? Baru pertama kali Mas ditanyain sama narasumber. Oke, lifestyle ya. Lifestyle-nya Masnya gimana nih, Mas Surya? Kalau aku sih ini ya Mas. Jadi Kan sharing ya, Ya, nggak apa-apa. Sharing. Kalau aku sebagai kehidupanku sehari-hari gitu tuh malah sukanya ini. Ya, pakai sepatu Doc Mart. Oh. Kan apa ya? Ya emang dari keluarga juga emang gitu sih. Dulu tuh ayah juga sering pakai pas mudanya sering kayak berandalan gitu. Wanjay, berarti nurun ke anaknya apa gimana? Ya gak tahu ya. Soalnya ayah dulu suka pakai jeans, terus habis itu suka pakai apa namanya? Sepatu-sepatu yang culture gitu. Anak pang berarti bapaknya. Ya mungkin ya. Culture. Coba ditanyain band favoritnya apa? Kalau band favoritnya tuh malah Bapakmu maksudnya? Oh, bapakku. Kalau ayahku tuh band favoritnya itu ini loh. Apa ya namanya? Aku lupa. Biar arti bapaknya seneng apa i? Tahu ini enggak? Elvis Presley. Ya, tahu. Nah, jadi orang tahun 90-an. Elvis apa? Elvis Presley. Oh iya, tahu. Yang lagunya Take My Home gitu. Tahu. Nah, terus habis itu bapakku kalau misal Indo itu Zamrud. Terus Dangdut itu? enggak lah. Apa ya? Zamrud. Enggak tahu Zamrud. Enggak tahu. Nanti searching. Oke, siap. Terus apa ya namanya? Zamrud sama Bapakku Bento. Itu pernah denger lagunya? Nah, Ya. tuh. Cuma nggak tahu siapa yang nyanyi. Aku juga gak tahu, soalnya kan aku anak muda. Kalau aku ya lifestyle-nya itu terus mungkin lebih ke bola juga sih. No, supporter bola berarti. Ya, aku supporter bola. Terus habis itu kalau misalnya lagu mungkin aku dengerin semua genre. Kayak dangdut juga ya. Terus kan dangdut bagian dari budaya asli kita, Iya, budaya betul. kultur pertama Kultur. kita. Terus habis itu pop, rock. Kalau rock luar negeri aku suka Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon. Iya. Terus habis itu apa lagi ya? Banyak sih sebenarnya Mas. Oh, gitu. Ya, mungkin itu. Terus. Apa lagi ya? Kalau lifestyle, ya mungkin lifestyle gue emang kayak seperti yang Mas Rian tadi katakan sih, kayak sesuai porsi. Kalau misalnya ada porsinya, misal di porsi bola ya, mau nonton bola ya, lifestyle-nya bola gitu. Jadi nggak ini ya terpatok sama satu lifestyle ya. Yes. Mungkin itu sih Mas. Terus mau nanya apa lagi nih? Apa ya? Mungkin itu sih Mas. Karena ini lanjut di podcast berikutnya, di part berikutnya. Oke, siap. Dan mungkin terima kasih juga sudah mampir ke Mendoan Group. Siap, terima kasih Mas. Ya. Nggak mau tanya Mendoan Group artinya apa? Oh iya, tadi mau nanya lupa. Mendoan Group artinya apa Mas? Ya, Mendoan Group itu artinya sebenarnya mendoan tuh artinya ini loh, tempe
Tahu ya. Makanan tempe, tapi tempe yang sangat lebar, yang besar, yang dari daerah Kebumen. Nah, tapi sama orang, kalau misal orang Jawa Timur kan mendo tanpa an kan artinya kayak apa ya? Medu. Kayak gila gitu loh, kayak nggak waras. Nah, ini podcastnya sebenarnya Podcast gila. podcast gila, podcast apa itu? Jadi mendoan itu artinya plesetan sebenarnya mas. Oh. Kayak kalau misal orang Jawa bilang, oh mendo gue ya, oh kak, oh apa namanya, geblek gitulah, geblek. Ya jadi seperti itu sih mas, mendoan grup. Karena isinya orang-orang mendo semua. Oh, kemasnya mendo ya? Iya mendo. Ini juga apa? Oke, lifestyle anak muda. Tadi udah bahas apa ya? Udah bahas Musik. yang episode pertama tadi bahas musik dan outfit. Oke? Ya betul. Sekarang membahas apa? Sekarang aku mau bahas tentang lifestyle-nya Mas Rian tentang slow living di Instagram. Oke. Gimana itu maksudnya slow living di Instagram? Ya kayak slow living kayak apa ya? Bagaimana sih memanage bermain Instagram Yang baik dan benar. nah yang baik dan benar dan tidak apa ya bosen atau boring kan biasanya ada tuh yang Genji yang bisa lama terus nyekrol terus dari pagi sampai malam. Nah itu tuh gimana sih memanage biar enggak kecanduan banget loh mas. Oke. Jadi biar gak kecanduan sosmed ya? Gak kesannya scroll. Sebenarnya aku juga kecanduan scroll sih. Enggak, tapi usaha aku ya. Aku nyeritain usaha aku aja buat nggak kecanduan scroll ya. Ya kamu punya hobi aja sih. Kayak hobi apa yang kamu suka? Pertama kalau aku tadi kan olahraga. Ya. Ya. Terus mungkin gambar kalau kamu suka gambar. Nah, kalau aku suka gambar, makanya itu kayak jadi peralihan aku buat biar nggak kecanduan ini apa namanya? Sosial media, scroll, iya gitu. Berarti ini ya biar enggak kecanduan Punya hobi. ya punya hobi. Terus apa ya? Menurut Mas Rian nih anak-anak muda sekarang kan Mas Rian juga anak muda ya, aku juga Enggak, anak muda. aku udah tua. Oh tua, Iya. tua keladi. Ya maaf ya guys, ini di part 2 narasumbernya sedikit mendo sekali. Mendo ya. Kan tadi karena bilangnya mendo jadi saya Oh iya. biar menyesuaikan vibe-nya kan. Yes. Baru tahu tadi, baru dikasih tahu. Ya. Nah, jadi di Instagram tuh menurut Mas Rian anak muda sekarang tuh ini enggak bisa memfilter mana yang baik dan mana yang benar enggak konten-kontennya gitu. Karena rata-rata dihajar semua. Konten Iya, yang betul. jelek, konten yang hoax, konten yang baik diajar semua. Jadi mereka nggak tahu ini berita asli atau berita tidak. Bisa diulang nggak pertanyaannya? Gini, tanggapan Mas Rian gimana sih cara membedakan berita hoax atau berita yang benar di Instagram? Karena banyak berseliweran sekarang. Oke. Makin maraknya AI, kayak misal kucing joget-joget terus gitu, itu nanti generasi saya gitu. Iya. Wah ini cantik-cantik. Kesukaan nih lucu-lucu, buku itu kalau lihat AI itu. Wah, biasanya generasi milenial yang kayak gitu. Boomer malah. Oh boomer. Boomer. Nah kalau generasi Z sendiri gimana? Kalau aku ya filter berita hoax ya. Dari aku sendiri itu ini sih. Aku ngambil dari sumber terpercaya. Ya. Kayak misalnya berita apa ya kayak kenaikan ini deh, kenaikan. Apa? Uang rupiah merosot itu loh kemarin. Donald Trump. Ya, dan lain-lain kayak itu. Kalau bisa cari berita yang kayak gitu tuh di ini yang udah ada verified-nya gitu loh, akun yang udah punya verified biru gitu kan. Kalau dari konten kreator tuh kadang kayak ditambah-tambahin sendiri gitu loh. Dapat bumbu. Iya, biar jadi sensasi gitu. Apalagi kayak kemarin perang itu ya, perang Iran sama siapa? Amerika sama Israel itu kan banyak yang bilang perang dunia ketiga. Padahal ya enggak.
Mas Anu udah mempersiapkan belum kemarin kalau misal perang dunia ketiga beneran? Aku nyiapin rudal. Jadi kayak apa? Malah lebih valid dilihat di berita sih. Tergantung apa yang berita yang dikonsumsi. Kalau misalnya yang kayak politik-politik itu ya dari berita terpercaya yang udah ada verified-nya gitu kan. Kalau aku. Kalau Mas Rian nih di Instagram kan katanya juga kecanduan main IG ya. Nah, konten apa sih yang biasanya Mas Rian ikuti? Meme atau berita atau apa? Gosip-gosip banyak selebritis Indonesia atau selebritis luar negeri. Oke. Kalau aku tuh ini biasanya yang kayak berita-berita yang berita sih malahan. Beritanya tuh yang bukan berita politik ya, tapi kayak ada kejadian apa gitu kan. Kayak sekarang tuh kan lagi marak itu begal. Ya kan, terus yang begalnya masih dipocong itu. Pocong begal. Nah, ya itu kan lagi marak banget itu di TikTok Instagram. Itu di Instagram juga seliweran kan, sering muncul. Terus kayak kayak kasus-kasus pelecehan seksual kemarin baru tadi hari ini aku buka aja udah ada ini lagi. Bukan kasus pelecehan seksual sih, tapi ada video asusila gitu loh, kayak yang kesebar gitu di PNJ universitas mana gitu lupa. Berarti lebih sering izin main Instagramnya tuh lebih sering lihat ini ya berita-berita yang lagi viral gitu. Iya. Kalau misal kayak berarti berarti Instagramnya itu digunakan untuk mencari berita yang viral tapi dikemas secara meme atau gimana? Atau lebih suka berita yang benar-benar narasinya itu cuman narasi berita doang, nggak dikemas dengan meme? Karena ya mending yang gitu lah, yang berita doang. Enggak ya, kalau dibungkus sama meme ya nggak tahu konteksnya apa ya sama aja. Ya juga sih. Tapi kanan rata-rata orang anak muda sekarang kan literasinya minim. Ya. Banyak di data-data manapun kelihatan anak muda sekarang literasinya minim. Nah, saya pikir tuh Mas Rian itu juga melihat berita dengan cara dibungkus dengan meme itu, karena kan kalau dibungkus dengan meme kayak menarik, terus tampilannya di Instagram kan Instagram banyak reels dan dikemas kontennya secara menarik untuk anak muda juga. Iya. Terus mau nanya apa? Apalagi ya? Nah, kalau misalnya enggak, maksudnya tadi poinnya apa maksudnya tuh? Kayak mau nanya tapi enggak jadi ya. Enggak nanya. Cuma menjelaskan. Oh iya, oke. Tak kira mau nanya. Iya, jadi aku kuliah di UGM sekelas sama Mas Surya ya, hostnya. Emang iya? Oh iya, nggak dianggap. Oke. Oh iya, aku belum kenalin nama ya guys. Ayo, namaku Surya. Makanya perkenalan. Ya, kita jurusan Ilkom ya. Oke. Oke doang. Lah ya, iya toh. Ya mau apa? Oke. Mungkin apa lagi ya? Kalau misal ini perjalanan romantisme. Perjalanan untuk mendapatkan kitab suci di barat. Perjalanan romantisme gimana, Mas? Perjalanan romantisme. Alhamdulillah lancar. Udah punya satu anak. Anak bul, anak kucing ya. Bukan anak beneran. Oke. Apakah ada tekanan sih Mas? Seperti harus sempurna dan terlihat baik di Instagram. Kayak misal di Instagram kayak gini harus kelihatan wah, tapi kalau misal ini gimana nih? Alurnya tadi nanya Instagram terus dipercinta karena Instagram. Ya kan cuma selingan. Oh ya. Itu membayar terus. Ya. Nanti enggak privasi soalnya. Oke. Nah, tadi yang mendu. Gimana Mas menurut tadi apa pertanyaannya? Ada tekanan enggak? Apakah ada tekanan? Dan tekanannya itu seperti apa sih kalau misalkan di Instagram misal wujud aslinya wujud asli di dunia nyata seperti ini tapi di Instagram seperti ini. Oh, kalau tekanan tentang fisik enggak ada ya? Di mental?
sosmed dan di real life tetap ganteng kok. Asik. Enggak, maksudnya tekanan. Oh, tekanan ngupload. Ya tekanan. Nah, tadi bilangnya kalau di sosmed gini terus di real life-nya gini gitu. Ya kan biasanya perbedaan kayak misal Maksudnya ininya toh, tekanan Iya. mental. Kan aku udah bilang tadi. Iya, iya. Mental kalau fisik kan nggak ada, mentalnya ada nggak? Kalau tekanan mental ya nggak ada, ngapain insecure-an anjir. Ya kan siapa tahu ada orang yang Iya, nggak? insecure gitu. Nggak ada insecurean. Siapa tahu, Apa? Nah, ya siapa tahu di endorse habis ini. dari emang sosmed. Emang influencer di Ya siapa tahu influencer lifestyle gitu mas. Oh, iya. Nggak mau po? Amin. Tapi kan aku jarang upload, Mas. Oke. Nah, apalagi ya? Mas sama ini sih mas. Ada gak sih Mas Rian punya teman nggak? Ada sedikit cerita gitu tentang ada teman yang kalau misal di Instagram kayak gini kelihatan wah, terus tapi kalau misal di kehidupan nyata ternyata biasa aja dia. Kalau misal di kehidupan nyata dia suka makan di burjo, di angkringan, tapi kalau misal di Instagram dia makannya di restoran, terus pamer-pamer gitu loh, pamer kehidupan naik mobil, glamor gitu. Ada nggak? Nggak terlalu suka merhatiin sosmed orang ya. Tapi sebenarnya tuh. Tapi Jadi kalau di kayak kehidupan nyata ada. yang kayak gitu. Saya yang aku bilang tadi aku nggak merhatiin kehidupan orang. Jadi ya mereka mau senang-senang di sosmed terus di real life-nya makan di burjo ya nggak apa-apa. Ya kan itu urusan mereka gitu loh. Urusan mereka. Jadi apa ya? Ya kalau mereka kayak gitu ya oke, aku maksudnya nggak merhatiin segitunya. Enggak, masalahnya sumbernya beda amat. Mendo banget ini masalahnya. Narasumbernya ngawur banget ini. Wah, coba tasnya gue narasumber ini. Kowe. Ora aku kan. Ya itu kan juga yang penting mereka bahagia aja lah. Mereka seneng dengan lifestyle kayak gitu kan. Kalau di sosmed suka upload kehidupan glamor mewah, tapi di kenyataannya enggak, ya it's okay, fine aja. Tapi ada yang two face gak? Yang two face, serius. yang two face siapa ya? Di IG gini, di aslinya enggak. Hah? Iya ada. Iya. Tapi nggak bisa nyebut nama ini. Iya, nggak apa-apa. Nggak bisa Ceritain aja kenapa. Ya. Jadi kalau di sosmed itu dia kayak suka ke kafe gitu kan, kalau nugas di kafe. Kafe-kafe mahal gitu. Ya, Nah, tahunya pas ketemu makannya cuma di burjo. Yang nugasnya di burjo mana suka minjem uang. Oh gitu ya. Tapi kok nggak ketawa mas kan lu? Jangan masih ya. Jangan nonton dengan gitu ya. Terus apa lagi ya bang? Oh, ini interviewnya pertanyaannya nggak disiapin, malah bingung nanya. ya kan ini mengalir podcastnya. Oh gitu, oke, bagus. Mendoan grup tuh nggak mau yang kayak terstruktur banget. Oke, tadi ini ya. Mengalir aja. Oke, siap. Ini nanti editor bisa di ini toh, kalau misalnya ada kata-kata yang kurang enak bisa di skip. Oke. Nggak usah dimasukin aja. Gimana sih tanggapannya Mas Rian terkait untuk kedepannya anak muda biar gak kecanduan dan bisa menurunkan minim mengekspos atau bahasanya apa ya? Apa? Bermain Instagram biar lebih turun lagi datanya. Karena Bermainnya itu dalam hal scrolling. Ya semuanya. Ya, Mainkan yang kecanduan sampai kecanduan banget. oh. Ya, punya hobi. Dah, itu aja. Punya hobi itu kayak cara paling ampuh. Soalnya kayak beberapa bulan ini tuh aku ngurangin sosmed dengan hobi itu ya lumayan ampuh gitu loh. Mengatasinya tuh. Ya, apa yang kamu suka aja. Kamu suka masak, gambar, ya gambar. Suka main
keluar mau ke kafe gitu, kalau main nggak usah diupload, ya udah main-main aja gitu. Jadi kayak lebih mentingin citramu di real life aja gitu loh daripada di sosmed. Oke. Kalau aku sukanya pacaran gimana? Sama aja dong. Karena aku berarti kan cari cewek. Maksudnya? Karena cari hobi. Kalau hobiku Ya nggak apa-apa, ya pacaran ya nggak apa-apa. Ya betul kan, itu mengurangi sosmed kecanduan sosial media juga kan dari pacaran. Kamu mungkin Mas Surya pacaran gitu kan, ketemu pacarnya ngobrol daripada scroll kan, itu mengurangi juga ya kan. Ngobrol apa misalnya yo update kehidupan sehari-hari, apa bahas tugas apa. Pacarnya Mas Surya dari mana? Udah kuliah apa kerja? Gantian nanya. privasi. Nah, Ada sebenarnya. nah, maksudnya kalau misalnya apa pacarnya Mas Surya itu dari apa kuliah dari prodi dokter atau bidan atau apa gitu kan, dia bisa saling tukar ilmu gitu loh. Maksudnya gitu ngobrolinnya tuh. Ya privasi ya. Iya. Oke, langsung closing statement aja ya guys ya. Ini nggak lanjut lagi. Ngobrol-ngobrol aja. Terkait luar lifestyle ya. Apa ya? Kalau Mas Surya sendiri di sosmed kayak gimana Mas? Aku pribadi kalau misalnya di sosmed ya orangnya lebih tertutup sih. Nah kan kayak Ya mungkin kalau aku di sosmed kan aku. Oh iya, satu pertanyaan nih, Mas Rian punya ini enggak? aku nanya belum selesai jawab udah nanya. Iya. Ya tadi gimana di sosmed? Kalau aku di sosmed itu lebih sering ini meme. Lihat meme. Tapi kalau misalnya di akun satunya aku lebih sering lihat apa namanya? Berita-berita yang baru marak sekarang. Oh iya, pertanyaan buat Mas Rian. Mas Rian punya second account? Punya. Buat apa? Nah yaitu sama. Jadi Jangan sama. iya bener, satunya tuh buat lihat berita, satunya buat lihat meme. Gitu. Yang firstnya buat lihat meme. Oke. Kalau yang kedua itu kayak isinya yang kayak hobi-hobi gitu, kayak gambar atau berita. Terus ya kayak apa ya, gambar, fotografi, ya gitu-gitulah. Yang semacam gitu kayak film juga, karena aku suka nonton film nih. Atau nonton anime gitu-gitu, drakor. Nah, itu biasanya kayak ada rekomendasi, terus lagu juga banyak banget kalau di second daripada di first. Oke. Tanggapannya, kalau aku punya second account kan buat apa ya? Lihat meme. Nah, kalau first kan buat lihat berita-berita gitu. Ya. Sama mungkin kalau menurut aku pribadi kalau secondku itu buat privasiku, karena di second akunku juga tuh Instagramnya aku privasi. Aku apa namanya? Aku kunci. Ya. Nah, menurut tanggapan Mas Rian sendiri sih, kalau anak-anak muda sekarang kenapa sih punya second account? Ya, ini serius ini. Ya mungkin itu kayak apa ya? Ruang buat mereka itu biar nggak dihujat mungkin ya, kayak namanya takut dilihat privasinya kan sama orang-orang yang ya misalnya di first kan kamu ada berapa followers nih, kayak ada 100 sampai 200 atau lebih lah mungkin lah ya. Nah itu kan kamu nggak mau semua orang 200 orang itu kan tahu tentang kehidupanmu kan, yang tiap harinya kayak gimana. Nah itu di second account itu kayak orang-orang dimana yang mereka tuh tahu kehidupanmu sehari-hari itu kayak gimana gitu loh. Kalau menurutku ya kayak mungkin isi hatimu atau lifestylemu tadi tuh yang sebenarnya kayak gimana. Nah itu tanpa dijudge gitu loh. Berarti secara langsung two face dong. Ya emang. Berarti kalau misal Mas Rian sendiri ini tanggapannya
second account tuh buat menjaga privasi identitas Ya, penggunanya. Iya, kayak misalnya kalau Mas Surya follow second akunku kan kadang suka bikin SWA lah ya, kayak pakai filter apa gitu kan diupload. Ini nggak bohong ya. Kadang suka alay gitu kan, kayak apa ya, lucu-lucuan aja buat yang follow second aja gitu loh, kayak gitu. Tapi ya ada dampaknya nggak? Dampak negatifnya kalau misalnya memiliki second account. Dampaknya ya, sebenarnya di aku sendiri nggak ada sih. Nggak ada. Nggak yang kayak terpengaruh apa terus kayak bingung sama jadi diri sendiri itu enggak. Kehilangan arah, kehilangan Enggak, identitas. tetap sama, jati dirinya tetap sama di second dan di first. Cuma ya enggak semua hal di first tuh yang lain tuh boleh tahu gitu loh. Oke. Anjay. Kelas game. Oke. Mendo. Oke. Mungkin itu aja ya Mas. Aku bertanya tadi dan mungkin podcast untuk part 2-nya hari ini mungkin aku cukupin. Terus tadi podcastnya banyak hai-nya, tapi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang apa ya? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat dalam kayak tadi tentang second choice second account. No. Everyone is gonna be Second account. Semua orang itu hanyalah pilihan kedua. Anjay. Ya. Oke, mungkin itu aja dari Mendoan Group. Dan jangan lupa di-share dan dengerin di Spotify. Terima kasih. Goodbye. Mungkin ada closing statement dari narasumber untuk Instagram. Terima kasih udah diundang ke podcastnya. Asik. Oke, walaupun